Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali hadir di ruang pemirsa dan sekarang ini masih kurang 5 menit sebetulnya dari jam 8, tetapi saya memang sengaja agak lebih awal begitu ya. Nah, saudara, saya bersama-sama saudara dalam acara Semangat Saja. Saya Pak Di Pujianto akan menemani saudara dalam beberapa saat ini. Bagaimana kabar saudara? Ya, saya berterima kasih untuk komentar ya dari Pak Elia ya yang setia sekali ini Pak Elia. Terus Mbak Yanti di Ungaran ya, ada Pak Teguh Suprianto juga ya, saya ditemani ya. Dan banyak yang saudara yang like juga ya, yang tidak berkomentar, dan memang di layar saya sekarang ini tidak kelihatan yang hadir siapa ya. Nah saudara, saya harap ya jangan bosan tidak saya sapa ya. Ya Ibu Sutiah Wasono ya dari Salatiga yang saya pernah hadir di rumahnya. Nah saudara, saya harap baik-baik saja, dan di kota saya saat ini saya kaget juga ya. Tadi pagi saya pergi ke sebuah kantor gitu ya, kantor pemerintahan, mau lapor satuan pajak tahunan. Tetapi ternyata tutup gitu. Kenapa tutup? Saya tanya sama satpam ya, karena kena kena virus. Jadi supaya tidak menular lebih baik diliburkan karena banyak yang kena. Nah saudara, memang prokes itu harus dijaga ya. Saat ini memang harus ketat karena penularannya terlalu cepat, dan ya banyak teman saya yang satu kantor dengan saya juga ada yang beberapa yang kena ya. Jadi ini kita harus dukung pemerintah ya, yang ingin menyejahterakan rakyatnya dengan berbagai peraturan. Saya lihat yang kena bukan hanya kita yang awam-awam begini, tetapi juga dokter, perawat juga, mereka sudah begitu baiknya melayani kita, tetapi mereka juga harus terkena, itu yang membuat kasihan. Nah saudara, saya harap saudara baik-baik saja, sehat begitu ya. Kalau sudah terasa badan kurang enak, langsung aja ke antigen atau supaya ketahuan ya positif atau tidaknya, supaya bisa isolasi mandiri, tidak menularkan kepada yang lain ya, gitu. Nah saudara, pada pertemuan kali ini saya memberi tema seorang yang diutus oleh Allah ya. Seorang yang diutus oleh Allah. Saya mendapatkan tema ini, saya membaca dari Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan diteruskan ayat 15 sampai 34. Ya, saya akan membacakannya. Saya harap saudara yang sudah menyiapkan Alkitab atau Alkitab elektro di HP bisa membaca bersama saya. Mulai dari ayat 6 Yohanes pasal 1. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Sampai ayat 7 saja ya, saya lupa tadi. Terus dilanjutkan ayat 15 sampai 34. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum telah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran
datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau, sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah dan yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal ke atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian landasan apa yang akan kita bicarakan pada saat ini dan apa yang akan saya bagi kepada saudara, ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami bisa mengadakan persekutuan-persekutuan. Walaupun hanya di udara, tetapi kami bersyukur untuk bisa bersekutu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Dan kami khusus berdoa untuk virus yang sekarang ini merajalela, supaya Tuhan angkat virus ini. Dan kami supaya bisa sejahtera, kami bisa bekerja, kami bisa bersilaturahmi dengan teman-teman saudara-saudara kami tanpa takut. Kami mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebelum membahasnya, saya sedikit mau cerita ini, yaitu perubahan yang terjadi di negara Italia. Bukan hanya perubahan secara politik, tetapi juga termasuk gereja pada waktu itu. Ya 500 tahun yang lalu lah, kurang lebih seperti itu terjadi di negara Italia oleh seseorang yang bernama Savonarola. Mungkin saudara asing nama itu atau saudara sudah kenal dengan nama itu. Nah, orang ini lahir dari keluarga dokter. Dan bayi Savonarola inilah yang akhirnya membuat perubahan negara Italia, termasuk gereja. Saya tadi katakan, dialah yang disebut telah mengadakan reformasi.
Setelah menjadi pemuda sudah kelihatan Savonarola sudah kelihatan di dalam kehidupannya, maksud saya itu dekat dengan Tuhan. Hidupnya sudah kelihatan mengasihi Tuhan. Nah, setelah menjadi pemuda sudah kelihatan itu. Ya kan, orang itu bisa melihat dari tingkah langkahnya kan, begitu kan. Sebelum umur 20 tahun dia masuk ke rahiban yang banyak mengalami penderitaan ketika masuk di rahib itu. Misalnya begini aja, Savonarola itu tidak mau duduk di kursi yang empuk. Dia senantiasa cari kursi yang keras, ya. Terus kalau tidur, dia tidak mau di tempat tidur atau di kasur. Dia pilih di ubin, di lantai saja. Dia mencoba hidup sangat sederhana. Tidak mau makan enak. Kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Saudara, akibat daripada sikap itu, saudara, ia sangat dihormati di negaranya. Ciri khasnya, dia suka berlama-lama sendirian, dan dia katakan, aku sedang sendirian dengan Allah. Akhirnya dia diterima di Ordo Dominikan, namun ternyata beberapa lama dia merasa tidak cocok. Karena apa, saudara? Dia melihat ketidakberesan pimpinan gereja. Tempat ibadah, kata dia, adalah tempat berdosa dan bersalah. Kritik yang seperti itu membuat dia dibenci pimpinan gereja pada waktu itu. Savonarola kalau khotbah, saudara, maka yang mendengarkan sampai puluhan ribu, bahkan pernah 12.000 orang. Saudara, tetapi umur 30 tahun Savonarola dibakar hidup-hidup karena khotbah-khotbahnya. Dan tubuhnya tentu mati, saudara. Dan tubuhnya yang sudah jadi abu dibuang ke sungai, dan orang yang membuang bilang, semoga yang seperti ini tidak tumbuh lagi di negara kita. Saudara, selanjutnya memang ada yang menulis apa yang dilakukan oleh Savonarola ini, dan mengatakan bahwa Savonarola adalah seperti Yohanes Pembaptis yang kedua. Inilah kenyataan-kenyataan yang terjadi orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Orang yang benar-benar melihat sesuatu yang kurang. Tetapi pada umumnya kalau orang itu dikritik, ya, orang itu ya ditunjukkan kesalahannya, maka yang ada kemarahan. Bukan langsung mengoreksi, waduh diri saya, apa benar ya seperti itu? Saudara, ini saya melihat Pak Didi Soekardi ya, kelihatan ya, tapi yang lain-lain nggak kelihatan ya. Minta maaf benar-benar ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini yang saya aturkan, tokoh dari negara Italia yang banyak mengubah negara ini, tetapi juga akhirnya gereja juga berubah ya. Nah, sekarang ke Yohanes Pembaptis ini. Ada sebagian orang Kristen yang tidak memahami, ya, tidak jelas, tidak mengerti dengan betul siapakah Yohanes Pembaptis ini. Kalau ditanya tentang Yohanes Pembaptis, coba apakah saudara tahu siapa Yohanes Pembaptis? Maka orang berpikir dulu, siapa ya Yohanes Pembaptis itu ya. Jadi tidak begitu mengerti Yohanes Pembaptis itu siapa. Kenapa dinamakan Pembaptis? Ada tambahan namanya Pembaptis. Ini ada Pak Albinusa ya, saya lihat ini.
Ada Yohanes Jehan ya dari Hong Kong ini ya. Terima kasih kehadirannya. Nah saudara, disebut pembaptis karena banyak membaptis orang yang mengakui dosanya. Orang yang mengakui dosanya dibaptis, orang yang mengakui dosanya dibaptis. Nah, Yohanes ini adalah diutus oleh Tuhan mendahului Yesus. Atau bisa dikatakan dia adalah pembuka jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis di Injil Yohanes. Ini mengerti dulu, nanti aplikasi-aplikasinya pertemuan yang akan datang. Ya. Yohanes Pembaptis di Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis tidak ditulis lengkap. Siapakah dia, bagaimana masa kecilnya tidak ditulis di Yohanes. Di Injil Yohanes ini. Yohanes murid Tuhan Yesus tidak menulis secara lengkap. Di Injil Lukas lebih jelas. Menulis bapaknya siapa, ibunya siapa, ditulis di situ. Bapak ibunya adalah, bapaknya namanya Zakaria, ibunya bernama Elisabet. Ceritanya mereka sudah sampai tua, tetapi tidak punya anak. Berdoa tanpa henti, akhirnya diberi anugerah anak dan menamakannya Yohanes. Ya Yohanes ini yang menjadi utusan Allah. Ketika masih kecil, dia tidak tumbuh di keraton, tidak tumbuh di kota, tidak tumbuh di tempat yang enak. Enggak. Dia tumbuh di padang gurun. Dan setelah dewasa dia keluar dan memberitakan pertobatan sebab kerajaan Allah sudah datang. Tumbuh di dalam penderitaan di padang gurun, tetapi berdekatan dengan Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam dia. Setelah waktunya dia memang mendatangi keramaian dengan penampilan yang beda. Dalam Injil Markus disebutkan berjubah bulu onta, ikat pinggang kulit, makanannya madu hutan. Dia tidak senang makanan enak-enak, saudara. Ia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan karena panggilannya. Saudara, pernahkah saudara mendengar seorang yang kaya raya? Ya, ini tidak usah jauh-jauh, ini teman saya sendiri ya. Dia sudah pegawai negeri, punya jabatan ketika itu di sebuah instansi yang basah. Ya. Tapi tiba-tiba mengundurkan diri dari pegawai negerinya, terus dia kepengen sekolah hamba Tuhan dari teman sekelas saya. Ya terus terang saya tanya, masa apa nggak keliru panggilannya? Mengapa harus meninggalkan? Kan bisa juga kan, kuliah dari jarak jauh kan bisa juga. Mengapa harus keluar? Enggak, saya harus keluar dan saya harus full timer. Apa nggak rugi? Saya tanya, bodoh kok nggak rugi ya? Sudah begitu. Dan herannya istrinya mendukung. Dan hidup menjadi hamba Tuhan. Ya pasti jauh berbeda ketika dia menjadi bos. Dekat dengan Tuhan katanya bahagia. Bukan masalah kelimpahannya, masalah dekat dengan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Dia katakan, dan sampai sekarang dia tetap menjadi hamba Tuhan, walaupun sudah berumur sekarang. Nah saudara, Yohanes juga seperti itu. Hidup yang mewah, enak ditinggalkan. Tidak, dia lebih senang hidup dalam kesusahan, kesederhanaan. Tetapi justru ketika dia tampil, banyak orang yang ingin mendengarkannya. Pengajarannya berbeda dengan pengajar-pengajar pada waktu itu.
para ulama, para imam berbeda. Pertama kali dia mengajar, kamu keturunan ular beludak. Ya. Ketika melihat orang Farisi, melihat para imam datang, ingin mendengarkan, langsung dia katakan begini, ini bahasa begini kan bahasa bukan bahasa bersahabat. Bagaimana orang yang dikatakan sebagai keturunan ular beludak, itu kan sudah membuat garis permusuhan sebetulnya. Tetapi ia harus katakan itu. Karena memang mereka itu ajarannya bagus, tetapi kelakuan mereka itu kayak ular. Ya, lambangnya iblis itu kan ular. Maka para pemimpin agama, pemimpin pemerintahan waktu itu tidak suka, benci terhadap Yohanes ini. Dan beberapa dari mereka meminta supaya dia kembali ke padang belantara lagi. Tidak usah datang ke kota mengajar. Tetapi sebetulnya tidak di kota, di desa, di Betani, dekat Yerusalem. Nah, saudara memperhatikan pelayanan Yohanes. Dia tidak mengumpulkan orang, ayo ke sini, saya ajari, bukan. Tetapi orang datang sendiri. Dia mulai dari Betani, mulai dari desa, mengarah ke kota. Karena pelayanannya tulus, maka banyak orang yang mau mendengar. Saudara, ini kunci daripada pelayanan. Kalau orang itu melayani dengan tulus, pasti orang senang mendengarkan. Saya mengatakan apa adanya, latar belakang saya dari apa dulu sampai aku percaya Tuhan Yesus. Lah saya itu berkata sebenarnya apa itu? Dianggap saya itu main-main, bohong dan sebagainya. Tetapi nggak perlu saya, ini kan perjalanan hidup saya cerita perjalanan hidup saya. Mengapa ada orang yang tidak suka? Dianggap ini settingan ini. Aduh, bagaimana ini ya? Tetapi ya biarlah saja. Kan saya menyaksikan tentang pekerjaan Tuhan yang bekerja di hidup saya. Sekarang saya menjadi utusan Allah, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Ya, ini panggilan saya. Wah, nggak benar ini ya, terserah. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari Injil Matius, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Jadi orang tidak diundang, pada datang sendiri. Itu yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu diingat. Perlu diingat, saya dan saudara perlu mengingat. Semua orang yang diutus Tuhan tidak berarti orang itu tidak punya kelemahan. Jadi tidak boleh kita itu mendewakan orang. Tetap Tuhanlah yang dimuliakan. Itu penting buat kita. Jangan sampai kita ini berani mati untuk seseorang, ya. Entah benar, entah salah. Makanya senior saya bilang, jadilah sahabat terhadap kebenaran. Kalau sesama kita, walaupun sudah menjadi sahabat kita, melakukan yang tidak benar, ya ditegur, diingatkan. Ini penting. Jadi tidak sampai memuja-muja, mendewakan, sampai ada kesalahan pun ditutupi. Kecenderungan kita itu tidak diingatkan, Mas, ini salah ini. Kalau boleh jangan diteruskan. Nah, ini kan bagus. Yang berikutnya, Yohanes mengakui bahwa dirinya bukan terang itu, tetapi menyaksikan kedatangan terang yang sesungguhnya. Jadi aku bukan terang, aku bukan Nabi Elia, aku bukan salah satu nabi. Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun.
mendahului. Dia yang aku membuka tali kasut pun tidak layak. Kita harus mengakui seperti Yohanes, siapa kita? Jangan jadi murid saya, jadi murid Yesus. Itu yang paling penting. Karena saya melayani juga atas utusan Dia. Waktu saya mendoakan salah seorang yang sekarang kebetulan masih hidup, dia udah lumpuh beberapa bulan katanya, begitu. Saya doakan bersama bendahara saya, Bu Renata ya yang datang ya, kelihatan. Nah itu waktu saya doakan tidak terjadi apa-apa. Waktu saya pulang meledak itu katanya, tengah rumahnya meledak, pojok-pojok rumah meledak. Dan ketika ledakan itu dibuka, ada jarumnya, ada rambutnya, ada macam-macam katanya. Nah beruntungnya ketika itu tidak meledak pada waktu saya di situ. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya mengatasinya. Tetapi 3 bulan kemudian bisa jalan Bapak itu. Dan datang ke gereja saya, menyatakan diri akan menjadi percaya, dan sekarang katanya rumahnya jadikan pos pelayanan. Apakah saya tidak ada kelemahan ketika dipakai Tuhan? Ada kelemahan. Saya memakai nama Yesus Kristus, bukan nama Pujianto dalam pelayanan itu. Saya sebut namanya Yesus Kristus. Nah, Yohanes juga begitu, mengakui siapa dirinya dengan jujur. Tidak pelayanan atas namanya, tetapi atas utusan Tuhan. Dia mendahului, membuka jalan. Ayat 7 tadi dikatakan, Yohanes pasal 1, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudara, sekarang aplikasinya apa untuk kita, saudara? Sekali lagi saya dan saudara yang melayani, ini utusan saja seperti Yohanes. Jadi jangan sampai kita ini dipuja melebihi yang mengutus kita. Yang seharusnya dipuja itu yang ngutus kita, bukan kita, bukan saya yang harus dipuja. Ini penting. Dan ingat, bagaimanapun kita itu ada kelemahannya. Tidak pernah sempurna. Ingat baik-baik ini ya. Tidak pernah sempurna. Jadi ada kelemahan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa melayani karena anugerah Tuhan. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini, utamakan pelayanan itu dengan ketulusan dan keikhlasan. Demi kemuliaan yang mengutus. Kalau kita tulus, ya tentu banyak orang mendengar. Saudara, ini yang saya sampaikan kepada saudara nanti disambung dalam pertemuan berikutnya. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ada yang like ya, ada yang tanya saya, kok saya nggak pernah disebut namanya. Ya, teman saya yang dekat ya. Ini ada Pak Benhard Haning ya, dari Kupang, teman dekat saya. Tetapi ya kalau tidak like, tidak kelihatan masalahnya. Ya namanya alat yang tidak pernah sempurna ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya kami sungguh menjadi utusan-utusan yang penuh dengan ketulusan. Dan ketika kami memberitakan, yang dimuliakan adalah Tuhan yang mengutus kami, bukan kami sendiri yang dimuliakan. Tuhan, kami mohon ampun apabila dalam melayani Tuhan seringkali kami tidak berkenan di hati-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Ada Mbak Yaning, mudah-mudahan Mbak Yaning ada di sini. Tadi ngobrol-ngobrol sama saya ya. Rupanya sering mendengarkan khotbah saya di radio El Shaddai, tetapi radionya rusak ya. Beli lagi Mbak ya, supaya bisa mendengarkan tiap hari ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa, kalau mau komunikasi dengan saya bisa pakai Messenger, bisa juga pakai nomor HP saya. Ini ada banyak yang sudah tahu, HP saya ada di profil saya. Kalau mau lihat lagi www.pidmedia.net ya, www.pidmedia.net itu saya di situ, dan beberapa teman staf saya tentunya pelayanan bersama di sana. Terima kasih ya, ada yang telah mendukung pelayanan saya. Tuhan memberkati.